Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, pipi Seong Jinwoo menjadi panas saat penampilan Xiaoxi dalam seragam sekolah muncul di benaknya. Sebelum Cheng Jinwoo bisa menjawab, Xiaoxi menggembungkan pipinya dengan marah. Apa? Apa kau tidak mau makan malam denganku? Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba ada keributan di depan tim. Kami menemukannya. Disinilah bosnya. Cheng Jinwoo dan Xiaoxi juga tanpa sadar menoleh untuk melihat ke depan. Sebuah pintu besar menghalangi jalan mereka. Para pemburu segera mengelilinginya. Kenapa ada pintu di ujung gua? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apakah ini akan berbahaya? Para pemburu berbicara dengan terkejut dan ketakutan. Mereka gelisah. Bagaimanapun, ini adalah masalah kekayaan dan kehidupan mereka, jadi mereka harus berhati-hati, lebih hati-hati. Namun, begitu orang terlalu berhati-hati, kemungkinan besar mereka akan kehilangan kesempatan emas. Song Ziguo memperkirakan bahwa inilah yang terjadi sekarang. Kami datang ke sini dengan susah payah, apakah kamu akan kembali dengan tangan kosong? Song Ziguo meletakkan tangannya di pintu. Jika kalian ingin menyerah, silakan. Meskipun hanya aku akan terus maju. Song Ziguo adalah pemburu tingkat C dengan pengalaman 10 tahun. Jika bukan karena usianya, dengan pengalaman dan keterampilannya yang kaya, dia pasti bisa memasuki guild besar. Melihat sikap tegas dan percaya diri Song Ziguo, kegelisahan orang lain juga banyak berkurang. Omong-omong, beberapa pemburu mengingat rumor tentang ruang bawah tanah ganda. Aku dengar ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di penjara bawah tanah ganda. Ya, aku mendengar bahwa sekali sebuah guild kecil menemukan penjara bawah tanah ganda, itu menjadi guild besar dalam semalam. Karena mereka semua adalah monster di penjara bawah tanah yang sama, dimanapun mereka berada, tidak akan ada terlalu banyak perbedaan level, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk memburu bos ini. Bagaimana jika, seperti yang dikatakan rumor, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di penjara bawah tanah ganda, dan monster di balik pintu hanya peringkat D atau E? Aku tidak bisa membiarkan lelaki tua itu menelan semua harta sendirian. Sialan, tidak mungkin. Pusat perawatan pasca persalinan istri, biaya sekolah putra sulung, dan uang sewa bulan ini. Para pemburu akhirnya setuju. Seong Jinwoo juga membuat keputusan. Aku tidak bisa kembali hanya dengan satu Spar E grade. Setidaknya satu monster level D harus dibunuh, dan paling buruk, satu monster level lagi harus ditangkap. Tidak harus Warcraft juga. Jika itu harta. Harta atau rampasan yang diperoleh di penjara bawah tanah biasanya dibagi rata di antara semua anggota yang berpartisipasi dalam pertempuran tim. Spar Warcraft hanya bisa didapatkan oleh pemburu. Jika Anda dapat melakukan sesuatu yang besar hari ini, maka situasi di rumah dapat ditingkatkan untuk sementara waktu. Cheng Jinwoo menelan ludah dengan gugup. Xiaoxi melihat ekspresi tegasnya dan bertanya. Apakah seseorang yang memperlakukan pemburu sebagai hobi memiliki ekspresi seperti itu? Cheng Jinwoo mengangkat bahu. Saat ini, siapa yang akan mempertaruhkan nyawanya di tempat kerja? Tapi kalau untuk hobi pribadi, itu tidak pasti. Oke. Xiaoxi terdiam. Pada saat ini, Song Ziguo mulai membuka pintu dengan paksa. Saya tidak tahu mekanisme apa yang dipasang di gerbang batu besar itu, tetapi bisa dengan mudah dibuka oleh seorang lelaki tua. Ledakan. Pintunya terbuka penuh, memungkinkan pemandangan interior. Para pemburu berebut untuk masuk. Ayo masuk juga. Cheng Jinwoo khawatir dia akan tertinggal dari yang lain, jadi dia meraih tangan Xiaoxi dan berjalan maju. Apa? Xiaoxi sedikit tersipu, dan mengikuti di belakang Cheng Jinwoo. Begitu para pemburu memasuki pintu, obor yang tergantung di dinding secara otomatis menyalakan api. Pintu menjadi sangat terang. Apa-apaan ini? Obor mulai menyala dengan sendirinya. Ini pertama kalinya aku melihat penjara bawah tanah seperti ini. Sesuatu terasa tidak beres. Pemburu dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya. Ruang di dalam pintu itu seperti kuil kuno. Terkubur seolah terkubur selama berabad-abad, itu adalah kuil yang gelap dan lembab, lumut dan ilalang menyebar seperti lumut bulu di lantai,
dinding, dan langit-langit. Melihat hal tersebut, beberapa pemburu segera mundur, tubuh mereka sedikit gemetar. Tidakkah menurutmu ini agak aneh di sini? Selalu ada perasaan ditatap oleh sesuatu. 3 atau 4 pemburu yang kuat terus bergerak maju terlepas dari orang-orang yang ketakutan di belakang tim. TSK. Jangan ucapkan kata-kata menyedihkan itu, mengerti? Ayo bertengkar cepat lalu pulang. Ruang di dalam pintu sangat luas. Kubah besar menggantung di atas kepala orang. Ruang di sini seluas beberapa stadion Capital Olympus disatukan, bahkan mungkin lebih besar dari itu. Namun, entah kenapa itu membuat orang merasa tercekik. Alasannya sangat jelas. Itu. Bukankah itu adalah bos? Di bagian terdalam tempat itu, raksasa di luar imajinasi duduk di singgasana sebesar dirinya. Raksasa itu tidak lain adalah Dewa Batu Raksasa. Ya ampun. Wow. Para pemburu tidak bisa menahan rasa kagum. Hal pertama yang muncul di benak Cheng Jinwoo adalah patung Liberty di New York. Jika patung Dewi itu duduk di kursi, apakah ukurannya akan sama? Namun, patung Liberty adalah patung perempuan, dan ini patung laki-laki. Idola ini mungkin lebih besar. Di depan patung, para pemburu menelan ludah dengan gugup. Saya khawatir patung besar ini adalah bos terakhir di penjara bawah tanah ini. Untungnya, idola itu tetap tidak bergerak. Ho! Bahkan Song Ziguo menghela nafas lega. Oke, semuanya, ayo pergi. Para pemburu yang lega bubar dan mulai mencari di sekitar. Sepertinya tidak ada monster di sini. Saya kira demikian. Jangan bicara tentang Warcraft, aku bahkan belum pernah melihat bug. Meski ruang tempat patung itu berada besar, struktur dalamnya sangat sederhana. Ada obor yang tak terhitung jumlahnya tergantung di dinding. Di samping dinding, ada banyak patung batu yang sedikit lebih tinggi dari orang yang berdiri dengan tenang. Itu begitu indah. Seperti sebuah karya seni. Patung-patung batu yang berdiri di dekat dinding memiliki bentuk yang berbeda-beda. Setiap patung batu memegang objek yang berbeda. Ada yang memegang senjata, ada yang memegang buku, ada yang memegang alat musik, bahkan ada yang memegang obor. Itu sepertinya patung di kuil suci. Song Ziguo adalah orang pertama yang mengatakan apa yang ingin dikatakan Wang Jianxie. Song Ziguo menatap kakinya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Hah? Ini, apakah itu lingkaran sihir? Di tengah candi terdapat lingkaran sihir yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada waktu itu, Paman Ziguo. Sepertinya ada sesuatu yang tertulis di sini. Ayo lihat. Teriak seorang pemburu saat menemukan patung batu yang khas di sudut. Song Ziguo, yang sedang mengamati lingkaran sihir, berdiri dan berjalan menuju patung batu itu. Para pemburu lainnya juga berkumpul di sekitar patung batu itu. Yang membuat patung batu ini berbeda adalah ia memiliki sepasang sayap dan lempengan batu di tangannya. Prasasti yang diukir di lempengan ini menarik perhatian para pemburu. Song Ziguo melirik lempengan batu dan berkata pada dirinya sendiri. Itu rune. Rune. Jenis tulisan ini tidak ada di bumi, dan unik di dunia penjara bawah tanah. Dan hanya pemburu yang telah membangkitkan kemampuan magisnya yang dapat memahami tulisan semacam ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.